Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wilanda Putra. Video kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi yang wajib dimiliki oleh investor saham, baik itu investor pemula maupun yang investor yang sudah malang melintang di pasar modal Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut video ini, saya mohon untuk support channel ini dengan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke teman-teman, sekarang kita lihat tampilan pertama dari RTE Bisnis, yaitu market. Di sini teman-teman bisa lihat grafik. Ini adalah grafik pergerakan saham pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kemarin, di mana pasar saham Indonesia ditutup di zona hijau. Indeks harga saham gabungan ditutup naik sebesar 0,16% atau naik 8 poin, dan sekarang berada di posisi 5.247 poin. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada 1D, 1W, 1M, 3M, dan seterusnya. Maksudnya yaitu 1D ini adalah pergerakan saham pada hari Jumat kemarin di tanggal 14 Agustus 2020. Sedangkan 1W adalah pergerakan saham selama 1 minggu kemarin. Dan 1M adalah pergerakan saham selama 1 bulan atau 1 bulan kalender bursa. Teman-teman, kita lanjut di sini teman-teman bisa lihat ada open. Open di sini maksudnya yaitu angka pembukaan indeks harga saham gabungan, yaitu dibuka di posisi 5.239 poin. 5.239 poin ini adalah pembukaan di tanggal 14 Agustus 2020 kemarin atau Jumat kemarin. Dan di sini juga ada high, maksudnya yaitu Jumat kemarin di tanggal 14 Agustus 2020, indeks harga saham gabungan menyentuh titik tertingginya di 5.255 poin. Sedangkan sebelum menyentuh titik tertinggi, indeks harga saham gabungan sempat berada di zona merah di titik 5.221. Dan volume di sini maksudnya yaitu jumlah saham yang diperdagangkan atau diperjualbelikan, yaitu sebanyak 9,898 miliar lembar saham. Di sini juga ada turnover, maksudnya jumlah uang yang beredar pada saat pembukaan sampai penutupan pasar modal, yaitu sebesar 7,977 triliun. Di sebelahnya lagi ada frekuensi, yaitu jumlah dari seluruh transaksi jual beli saham, yaitu sebanyak 619.000 kali, baik jual maupun beli. Kita lanjut, ada up. Maksud dari up ini yaitu jumlah emiten atau perusahaan yang sahamnya berakhir atau ditutup di zona hijau, yaitu sebanyak 170 perusahaan atau 170 emiten. Sedangkan di sebelahnya yaitu kebalikan dari up, yaitu down. Maksudnya adalah jumlah emiten yang sahamnya berakhir atau ditutup di zona merah atau bisa disebut harga sahamnya turun, yaitu sebanyak 243 emiten atau 243 perusahaan. Sedangkan di sebelahnya lagi adalah unchanged, yaitu jumlah emiten yang sahamnya stagnan atau tidak ada pergerakan. Walaupun ada pergerakan, tetapi saham emiten tersebut tidak berubah dari saat pembukaan pasar saham sampai dengan penutupan. Oke, kita lanjutkan, yaitu market cap atau bisa disebut sih kapitalisasi pasar adalah sebuah istilah bisnis di pasar modal yang menunjuk ke harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan. Jadi, kapitalisasi seluruh saham atau seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 6.103 triliun. Tetapi angka ini masih kecil dibandingkan salah satu atau satu emiten yang ada di Bursa Efek yang ada di Amerika Serikat. Kita ambil contohnya Apple. Apple memiliki kapitalisasi pasar melebihi 6.103 triliun ini. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada indeks diary. Indeks diary maksudnya di sini yaitu adalah kalender bursa atau kalender hari kerja bursa, yaitu sampai tanggal 14 Agustus 2020 kemarin terhitung 13 hari indeks harga saham gabungan berakhir atau ditutup di zona hijau dengan mencatatkan kenaikan sebesar 469 poin atau 9,19%. Sedangkan 9 hari kerja indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah atau turun dengan penurunan sebesar 300 poin atau 5,85%. Jadi
Kumulatif dari kenaikan dan penurunan selama 1 bulan kalender bursa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat sebesar 168 poin atau 3,34%. Selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di sini ada indeks performance, yaitu pada perdagangan Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kemarin, indeks harga saham gabungan mencatat kenaikan sebesar 0,16%. Sedangkan kumulatif selama 6 bulan kalender bursa, indeks harga saham gabungan ditutup minus sebesar 10,82%. Dari seluruh indeks performance, indeks harga saham gabungan mencatatkan kenaikan yang paling besar yaitu kumulatif selama 3 bulan, yaitu kenaikan sebesar 14,14%, dan mencatatkan penurunan yang paling besar juga di 1 tahun kalender bursa, yaitu 17,71%. Oke, teman-teman, sedikit banyaknya teman-teman pasti sudah paham tentang aplikasi RTE Bisnis ini. Jadi masih banyak lagi yang harus kita bahas, seperti di sebelahnya ada indeks, ada watchlist, movers, charts, dan yang lainnya. Oke, ini adalah indeks seluruh saham Asia dan Amerika. Di sini watchlist, kita bisa lihat di sini nama-nama saham. Di sini saya sudah kelompokkan, yaitu ada perbankan, consumer, konstruksi, properti, pertambangan, telekomunikasi, tekstil, dan petrokimia. Jadi ini saya khusus kelompokkan untuk untuk teman-teman. Jadi tapi semua ini tidak akan saya bahas pada hari ini. Saya akan bahas pada video untuk part 2 besok. Kemungkinan hari Rabu saya akan upload video part 2-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar teman-teman dapat menonton video yang saya upload selanjutnya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini, part 1 ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.